Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Evi Nurfeja. Saya adalah coach matematika di channel Guru Matematika Milenial. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas materi konsep nilai mutlak. Ini adalah materi atau subpokok bahasan dari nilai mutlak matematika wajib di kelas 10. Oke, buat kalian yang baru lihat channel ini, jangan lupa subscribe, kemudian tekan tombol loncengnya sebagai notifikasi agar kamu bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya, khususnya pembelajaran matematik. Kemudian juga jangan lupa share sebanyak-banyaknya di media sosial yang kamu punya agar video ini bisa lebih bermanfaat oleh banyak orang. Simak baik-baik penjelasan berikut ini. Oke. Konsep nilai mutlak. Nah, sebelum kamu pengoperasian, kamu harus tahu dulu bahwa konsep nilai mutlak itu seperti apa. Kamu harus tahu bahwa nilai mutlak itu ada simbolnya. Simbolnya seperti ini. Ini adalah simbolnya. Jadi kalau garis berdiri dua kanan kiri, ini adalah simbol mutlak. Jadi kalau misalnya ada mutlak A, maka begini. Nah, seperti itu. Kalau misalnya mutlak B, ya begini. B di dalamnya ada tanda mutlaknya. Ya di dalam tanda mutlak, atau mutlak D juga sama, dan seterusnya. Jadi yang jelas tandanya seperti ini. Nah, itu simbolnya. Kemudian nilai mutlak itu maksudnya bagaimana? Misal ya, saya punya contoh mutlak 2, itu artinya sama dengan 2. Atau misalnya mutlak negatif 3, itu artinya sama dengan 3. Loh, kok bisa ya? Nah, begini konsepnya ya. Penjelasannya kita pakai konsep jarak. Misalnya mutlak 2, berarti itu tandanya dari angka 0 2 langkah atau 2 jarak. Dari angka 0 berjarak 2 itu ke kanan, kira-kira ada di mana? Di angka 2. Jadi makanya mutlak 2 itu 2. Atau bisa juga ya seperti itu. Atau misalnya ini mutlak negatif 3. Mutlak negatif 3 itu berapa? Ya 3. Kenapa? Karena jarak dari 0 ke negatif 3 kira-kira berapa? Ini misalnya di sini ada negatif 3. Kira-kira dari 0 berjarak berapa ke negatif 3? 3 kan? Ya, yaitu jadi mutlak itu bisa diambil kesimpulan. Jadi nilai mutlak adalah alat untuk mempositifkan. Jadi kesimpulannya dalam nilai mutlak adalah alat untuk mempositifkan. Contoh ya, biar lebih jelas. Kayak tadi, misalnya ada contoh pertama, mutlak X sama dengan 3. Berarti ini maksudnya berapa nilai X yang berjarak 3 dari 0. Nih, nilai X anggap dari sini ya. Berapa nilai X yang berjarak 3 dari 0? Ini angka 0. Berjarak 3 ke kanan. 1, 2, 3 udah otomatis ada di angka 3. Kalau ke kiri udah jelas ada angka negatif 3. Maka jawaban X-nya adalah X bisa jadi negatif 3 atau X-nya itu adalah 3. Itu jawabannya. Oke, sekarang biar lebih paham lagi, ada contoh soal berikutnya. Di sini. Mutlak X min 2 sama dengan 4. Itu berapa nilai X yang bernilai 4 dari 2? Atau berjarak bisa ya. Nih. Oke, sekarang kita bikin dari 2. Di sini misalnya posisinya 2. Yang berjarak atau bernilai 4 ya. Dari 2 ke kanan kira-kira berapa? 4 gerakannya. Di sini 4 atau berjarak 4, pasti posisinya adalah 6. Kalau dari 2 ke kiri berarti kan ada 0 nih. Dari 2 ke 0 aja sudah 2. Tambah 2 lagi berarti pasti negatif 2 ya kan? Nah, berarti berapa nilai X yang berjarak 4 dari 2? Itu jawabannya adalah yang ini. Jadi X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan 6.
Oke, kita buktikan ya. Kita masukkan negatif 2 ini ke persamaan ini. Negatif 2 dikurang 2 negatif 4. Mutlak negatif 4 adalah 4, betul kan? Oke, atau misalnya X-nya adalah 6. 6 dikurang 2 sama dengan 4. Mutlak 4 ya 4. Makanya betul, nilai mutlak adalah angka atau alat yang untuk mempositifkan. Maksudnya iya, mutlak itu alat untuk mempositifkan sesuatu. Oke, sekarang biar lebih yakin, ada lagi contoh soal. Bagaimana kalau begini nih, tandanya positif. Mutlak X plus 3 sama dengan 5. Nah, kalau begini, maka kita rubah dulu positifnya jadi penjumlahannya menjadi bentuk pengurangan. Berarti negatif 3 ininya sama dengan 5. Kan negatif kali negatif positif, seperti itu. Jadi ini artinya berarti berapa nilai X yang berjarak 5 atau yang bernilai 5 dari 3. Nah, kita bikin garis bilangannya juga di sini. Nih, misalnya di sini posisinya 3. Ya, dari negatif 3, mohon maaf. Ini kan berapa nilai X yang berjarak 5 dari negatif 3. Oke, maaf ya, negatif 3. Berarti berapa nilai 5 yang berjarak ke negatif 3? Berarti kalau ke 0 aja sudah 3. 3 mau ke 5 berarti ini sini 2 ya. Sini 2. Kemudian dari negatif 3 ke kiri berarti yang berjarak 5 adalah negatif 8. Nah, berarti itu artinya bisa diambil kesimpulan X-nya sama dengan negatif 8 atau X sama dengan 2. Buktikan lagi. Negatif 8. Negatif 8 ditambah atau yang ini boleh ditambah 3 sama dengan 5, ya kan? Negatif 8 ditambah 3 sama dengan negatif 5. Mutlak negatif 5 ya 5. Kemudian 2 juga sama. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Mutlak 5 ya 5, seperti itu. Oke, paham ya? Oke, kita bikin contoh soal yang beda bentuknya lagi. Contohnya seperti ini. 6 dikurang X dalam mutlak sama dengan 2. Nah, kalau ini berarti itu nilai X-nya kan negatif, tidak boleh negatif, maka harus dikalikan dengan negatif. Jadinya ini artinya sama aja negatif 6 ditambah X dalam mutlak 2. Itu juga sama, berarti berapa nilai X yang berjarak 2 dari negatif 6. Dari posisi 6. Nah, maka kita bikin garis bilangan. Di sini posisinya 6. Ya. 6 berjarak 2 ke kanan berarti ada di 8. Berjarak 2 ke kiri ada di 4. Maka nilai X-nya ada kemungkinan 4 atau ada kemungkinan X sama dengan 8. Kita masukkan coba ke sini. Negatif 6 ditambah 4 sama dengan negatif 2. Mutlak negatif 2 ya 2. Sekarang 8. Negatif 6 ditambah 8, 2. Mutlak 2 ya 2. Oke, sudah mulai ada pencerahan ya. Paham ya? Nah, kalau sudah paham, saya akan bahas tentang definisi. Maka di sini sudah bisa diambil kesimpulan bahwa definisinya atau artinya ya, definisinya mutlak X itu bisa bernilai X atau X-nya positif jika X lebih besar sama dengan 0. Tapi bisa bernilai negatif jika X kurang dari 0. Nih, kayak yang ini kan. Mutlak X X plus 3 sama dengan 5. Si X-nya ini bisa bernilai positif jika lebih besar dari 0 dan bisa bernilai negatif jika kurang dari 0, ya kan? Nah, kalau yang ini positif semua berarti karena lebih besar dari 0 semua. Paham sampai situ?
Oke, ini ada latihan soal ya, perhatikan. Mutlak 15 dikurangi mutlak negatif 4. Ingat, dalam mutlak itu berarti mempositifkan ya. Ini artinya mutlak 15 itu 15. Dikurangi mutlak 4 itu ya 4. Jadi 15 dikurangi 4 sama dengan 11. Selesai, ini jawabannya. Ya, sekarang yang nomor 2. Ini ada bentuk pecahan dalam mutlak dikali bilangan bulat negatif. Ingat, kalau di dalam mutlak berarti mempositifkan, berarti ini artinya sama aja dengan 8 per mutlak negatif 4 adalah 4 dikali mutlak negatif 2 adalah 2. Nah, oke, boleh bisa diperkecil ininya. 8 dibagi 4 itu 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Selesai. Ya, oke, mudah ya. Oke, sekarang soal nomor 3. Ini ada bentuk aljabar ya. Oke, X sama dengan negatif 3. Hitunglah mutlak dalam mutlak 6 dikurangi dalam mutlak X plus 2. Nah, hati-hati, ini berarti tahapannya dikerjakan di dalam mutlak yang paling kecil dulu. Berarti ini tetap mutlak ya. Mutlak yang ini, kemudian 6 dikurang. Ini ada mutlak lagi. Nah, mutlak X-nya diuraikan dulu. Ya, jadi X min plus 2 di dalam mutlak, ya kan? Nah, setelah itu kita uraikan yang di dalam mutlak lagi, yang ini dulu. Berarti ini sama aja yang mutlak M dikurang. Oke, X-nya kita rubah di sini ya. X-nya dirubah yang ini. Negatif, tadinya X-nya itu negatif 3 dalam mutlak berarti 3. Oke, kemudian 3 ditambah 2 sama dengan mutlak 5. Nah, mutlak 5 adalah berapa? 5 ya. Nah, kemudian ini 6 dikurang 5 sama dengan 1. Berarti mutlak 1 ya 1. Selesai. Jawabannya sampai sini. Oke, paham ya? Oke, sekarang yang ini. Ada fx sama dengan mutlak 3x plus 5, di mana x-nya adalah negatif 2. Maka itu artinya dalam mutlak 3, x-nya diganti negatif 2 ditambah 5. Kita operasikan ininya dulu. 3 kali negatif 2 itu negatif 6 ditambah 5 mutlak. Nah, kalau begini berarti 6 itu bukan berarti dimutlakan dulu, tapi dioperasikan dulu. Negatif 6 ditambah 5 itu negatif 1 dalam mutlak. Nah, baru dimutlakan jadi hasilnya 1. Oke, sudah paham ya? Nah, kita sudah mulai masuk kepada sifat-sifat dari nilai mutlak. Sifat nilai mutlak itu kurang lebih ada 10-11 lah. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama sama yang kedua itu hampir sama, hanya yang membedakan itu tandanya. Jadi kalau ini mutlak X kurang dari A, kalau yang ini mutlak X kurang dari sama dengan A. Maka himpunan penyelesaiannya sama, cuma beda tandanya juga. Ya, jadi negatif A kurang dari X kurang dari A. Begitu juga dengan yang kurang dari sama dengan. Negatif A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Kita buktikan dengan contoh, misalnya mutlak X kurang dari 2. Kira-kira nilai X ini berapa? Nah, mengingat pada definisi nilai mutlak, jadi nilai mutlak X yaitu akan bernilai positif jika X-nya lebih dari sama dengan 0 dan akan bernilai negatif negatif X jika X-nya kurang dari 0. Nah, dari definisi ini kita diambil kesimpulan bahwa si X-nya itu ada kemungkinan kalau positif itu 2, kalau negatif itu negatif 2. Jadi kalau lebih dari 0 itu 2, kalau kurang dari 0 adalah negatif 2. Nah, dari sini kita akan buktikan di garis bilangan. Ini garis bilangannya. Di sini ada negatif 2. Oke, ini di sini ada 2. Lingkarannya tidak tertutup ya, karena kurang dari. Oke, perhatikan. Ranah mana yang kita ambil? Ranah yang kita ambil adalah yang ini. Kenapa? Oke, pembuktiannya ini adalah himpunan penyelesaiannya, ya kan?
negatif A kurang dari X kurang dari A. Kenapa yang ini? Kita pembuktiannya seperti ini. Perhatikan, di antara interval negatif 2 sampai 2 itu ada angka berapa saja? Negatif 1, 0, dan 1, ya kan? Kita ambil salah satu, misalnya negatif 1. X-nya negatif 1. Mutlak negatif 1 adalah 1. Betul gak kalau 1 itu kurang dari 2, ya kan? Betul. Atau kita juga pakai yang 0, sama mutlak 0 ya 0. Berarti 0 itu kurang dari 2. Yang 1 mutlak 1 ya 1 juga, ya kan? Jadi 1 kurang dari 2. Paham ya sampai situ? Maka kalau tandanya kurang dari atau kurang dari sama dengan, himpunan penyelesaiannya adalah negatif A kurang dari X kurang dari A, atau negatif A kurang dari sama dengan A, X kurang dari sama dengan A. Berarti kalau yang ini himpunan penyelesaiannya apa? Himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2 kurang dari X kurang dari 2. Oke, paham ya? Ya, kalau sudah paham, kita pakai sifat yang ketiga dan yang keempat. Ini juga sama, hanya yang membedakan tandanya itu ada yang kurang, ada yang lebih dari atau lebih dari sama dengan. Nah, kalau yang lebih dari atau lebih dari sama dengan, himpunan penyelesaiannya ada ataunya. Jadi X kurang dari negatif A atau X lebih dari A. Yang ini juga sama, X kurang dari sama dengan negatif A atau X lebih dari sama dengan A. Nah, pembuktiannya seperti ini. Jika harga mutlak X atau nilai mutlak X lebih dari sama dengan 3, maka nilai X-nya berapa? Nah, ingat juga di definisi nilai mutlak. Nilai mutlak akan bernilai positif jika X-nya lebih besar sama dengan 0 dan akan bernilai negatif jika X-nya kurang dari 0. Maka kalau di sini 3, ada kemungkinan X di sininya adalah positif 3 atau negatif 3. Paham ya sampai situ? Nah, dari sini kita buat garis bilangannya. Intervalnya adalah di sini negatif 3, di sini 3. Lihat tandanya lebih dari sama dengan, maka tertutup karena ada sama dengannya. Nah, kalau sudah tertutup seperti ini, sekarang kita lihat yang mana himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya adalah yang ini. Loh, kenapa yang ini? Karena kita ambil misal ya. Misal tadi di interval negatif 3 sama 3 ada angka berapa saja? Negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Kita ambil misalnya 1 ya. 1. Harga nilai mutlak 1 ya 1. Apakah 1 lebih besar dari 3? Tidak. Makanya kita coba yang ini nih. Di interval negatif 3 ke sebelah sini ada negatif 4, ada negatif 5. Yang ini berarti ada 4, ada 5. Kita ambil yang negatif 4 deh. Negatif 4 ya. Mutlak negatif 4 lebih besar sama dengan 3. Mutlak negatif 4 adalah 4. Betul tidak kalau 4 itu lebih besar sama dengan 3? Betul, walaupun kita di sini negatif, namanya mutlak kan mempositifkan. Maka jadi akhirnya positif 4. Apalagi yang ini sudah jelas. Mutlak 4 ya 4, mutlak 5 ya 5, mutlak negatif 8 ya 8. 8 betul lebih besar dari 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah yang ini sama dengan ini nih. Berarti X kurang dari negatif 3, yang ini ya kan. Himpunan penyelesaiannya berarti bisa jadi negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya sampai terhingga. Atau X-nya itu lebih besar dari 3, lebih besar dari A. Bisa jadi 4, 5, 6, dan seterusnya. Paham sampai situ? Jadi ambil kesimpulan bahwa jika nilai mutlak kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka intervalnya di antara A-nya itu, tapi yang satunya negatif, yang satunya positif. Tapi kalau X lebih besar atau lebih besar sama dengan, maka himpunan penyelesaiannya ada atau. Jadi X kurang dari negatif A atau X lebih dari negatif A. Paham ya? Nah, sekarang ada lagi seperti ini. Nilai mutlak
X sama dengan akar X kuadrat. Oh, bagaimana nih? Perhatikan, ada nilai mutlak 4. Ingat, sebelum ke sini ada akar nilai mutlak 4 ya. Nilai mutlak 4 itu bisa artinya dari definisi bisa jadi 4 atau negatif 4 ya kan. Nah, kita mau cari X kuadratnya dulu. Maka kalau X kuadrat dari sini adalah 4 kuadrat atau negatif 4 dikuadratkan juga. Nilainya berarti berapa? 4 kuadrat 16. Ini juga 16. Negatif kali negatif positif, 4 kali 4-nya 16. Nah, ini adalah X kuadratnya. Akar. Jadi mutlak 4 itu ada kemungkinan akar dari 3 pangkat 2 atau juga akar dari negatif 4 ya, maaf. Negatif 4 pangkat 2. Nah, ingat akar 4 pangkat 2 itu 16. Kalau yang ini negatif 4 pangkat 2 juga 16. Diakarkan lagi 4, diakarkan lagi juga 4, sama saja. Jadi betul nih, mutlak X sama dengan berarti akar dari X kuadrat. X-nya itu berapa? Tergantung angka di sininya. Nah, perhatikan sifat yang keenam itu mutlak X dikali X. Ini perhatikan nomor 6, 7, 8, 9 itu sama aja, cuma bedanya pengoperasiannya. Kalau ini dikali, ini dibagi, ini ditambah, ini dikurang. Perhatikan baik-baik ya. Jadi kalau ada mutlak X dikali mutlak Y dengan catatan, atau misalnya ini mau positif semua atau negatif semua, atau salah satunya positif salah satunya negatif, pasti hasilnya sama dengan mutlak X dikali mutlak Y. Ini misalnya ada contoh soal, dalam mutlak 2 dikali negatif 3, itu artinya sama aja dengan mutlak 2 dikali mutlak negatif 3. Nah, kita operasikan dulu yang ini ya. Mutlak 2 kan 2, mutlak negatif 3 ya 3, karena perkalian maka kalikan 6 jadi hasilnya. Nah, ini benar nggak 6? Kita buktikan ya. Mutlak 2 dengan mutlak 3 berarti 2 kali negatif 3 dulu, berarti dalam mutlak negatif 6. Mutlak negatif 6 ya 6, sama nggak? Ya berarti berlaku sifat seperti ini. Jadi kalau di dalam mutlak dikalikan maka sama aja dengan mutlak X dikali mutlak Y. Di dalam mutlak ada pembagian X dan Y, maka itu sama aja artinya dengan mutlak X dibagi mutlak Y. Ya, jadi dalam mutlak X dibagi Y sama aja dengan mutlak X dibagi mutlak Y dengan catatan si Y-nya itu tidak boleh 0. Misalnya gini, dalam mutlak ada nilai negatif 5 dibagi 2, itu artinya sama aja dengan mutlak mutlak negatif 5 ya, maaf, dibagi mutlak 2. Mutlak negatif 5 berapa? 5. Mutlak 2 nya ya 2. Ini juga sama. Ini tuh artinya sama aja dengan 5 dibagi 2. Sama aja kan? Oke, sekarang yang ini. Ada dalam mutlak X dan Y dijumlahkan. Itu artinya nilai ini akan kurang dari mutlak. Di dalam mutlak ada mutlak X, ada mutlak Y. Paham ya perbedaan ini dengan ini? Jadi si X-nya dimutlakan, si Y-nya dimutlakan, tapi tetap dalam keadaan dalam mutlak. Nah, ini artinya ada soal mutlak negatif 5 ditambah 3, itu artinya mutlaknya begini kan, mutlak yang luar. Ini negatif 5 nya dimutlakan lagi, negatif 5 dimutlakan ditambah mutlak 3. Nah, ini kita kerjakan dulu yang ini. Mutlak 5 adalah, ini dalam mutlak lagi ya, mutlak 5 adalah 5, mutlak 3 adalah 3, tandanya positif, berarti mutlak 5 tambah 3 8, mutlak 8 ya 8, bener enggak? Ini itu lebih besar dari ini atau ini lebih kurang dari ini? Sekarang negatif 5 ditambah 3 berapa? Negatif 5 ditambah 3 adalah negatif 2.
dalam mutlak negatif 2 adalah 2 ya. Adalah 2 juga diuraikan ke sini biar sama. Berarti 2 itu kurang dari 8. Betul. Paham ya? Nah, yang ini sekarang. Ada soal dalam mutlak X dikurangi Y. Itu nilainya akan lebih besar dari dalam mutlak ada mutlak X dan mutlak Y. Jadi ini mah dalam mutlak X dikurangi Y. Ini mah dibacanya dalam mutlak ada mutlak X dikurangi mutlak Y. Perhatikan yang ini ya contohnya. Tidak sama dengan, maaf, lebih dari ya nantinya hasilnya. Yang ini pasti hasilnya lebih dari yang belakang. Itu berarti X-nya kan ini. Dalam mutlak ada mutlak negatif 3 dikurangi mutlak 4. Kita operasikan yang ini dulu deh. Negatif 3 dikurangi 4 itu negatif 7 kan. Tapi ada dalam mutlak. Jadi mutlak negatif 7 adalah 7. Benar nggak hasilnya lebih besar itu dari ini? Sekarang mutlak 3 adalah ini dalam mutlak ya. Mutlak 3 adalah 3 dikurangi mutlak 4 adalah 4. 3 dikurangi 4 negatif 1 ya. Ini masih dalam mutlak. Dalam mutlak 1 adalah 1. Nah, bener nggak? 7 itu lebih besar dari 1. Betul kan? Nah, jadi paham sampai situ? Sekarang kita bahas yang ini. X dalam mutlak X kurang dari Y. Maka ini cara pengoperasiannya adalah X tambah Y dikali X kurang Y. Jadi ini tinggal jumlahkan saja dikali dengan ini pengurangan. Perhatikan nih. Ada mutlak 2 kurang dari mutlak negatif 5. Itu artinya sama aja dengan ini kan X, ini Y. Sama aja dengan 2 ditambah negatif 5. Oke, paham ya yang ini? Yang ininya X, berarti 2 juga dikurang negatif 5. Oke, ini ada kurung lagi satunya. Kurang dari 0. Oke, sekarang yang ini. 2 ditambah negatif 5, yaitu berarti positif apa negatif? Negatif 3 ya kan, dikali 2 dikurang negatif 5 berarti positif 7 kurang dari 0. Negatif 3 kali 7 berarti negatif 21 kurang dari 0. Betul sekali, negatif 21 itu kurang dari 0. Paham ya? Nah, sekarang ada lagi mutlak X lebih besar dari mutlak Y. Itu artinya ini X, ini Y. Pakai operasi ini juga rumusnya ya, dirubah harus menjadi rumus seperti ini. Berarti ini X-nya 7 ditambah Y-nya negatif 3. Negatif 3. Oke, paham sampai sini? Sekarang yang ini. X-nya 7 dikurang negatif 3. Oke, pasti hasilnya lebih besar dari 0. Kita buktikan. 7 ditambah negatif 3 itu negatif positif ya. Positif 4 dikali 7 dikurang negatif 3. Ini artinya sama aja dengan 7 tambah 3 10. Lebih besar dari 0. 4 kali 10 40. Betul nggak 40 itu lebih besar dari 0? Oke, betul ya. Nah, sudah dibuktikan semuanya. Bagaimana? Mudah bukan? Iya, mudah sekali karena belajar matematika mudah tanpa harus keluar rumah itu ya bersama Evi Nurfeja tentunya di channel Guru Matematika Milenial. Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa mempermudah kalian dalam mengerjakan tugas tentang nilai mutlak. See you guys.